Ya, ini bukan karena gagah dan kuatnya saya berdiri di tempat ini. Ya, kalau boleh milih, enggak bro. Tapi saya percaya di dalam kehidupan kita pasti Allah menenun hidup kita. Jadi bro dan sis, bapak dan ibu saat ini yang ada di sini, yang duduk dimanapun duduknya saat ini, coba pikirkan kenapa saya bisa duduk di sana. Ya bro Yanes, di sini saya juga bisa berdiri. Itu semua adalah tenunan Allah. Inilah yang akan saya sharingkan di pagi hari ini. Ya kira-kira 2 minggu yang lalu saya dapat WA dari Pak Abed, Pak Andreas. Bro, jam 2 siang begitu, saya pas waktu lagi tidur. Bro, Minggu tanggal 16 siap sharing garis miring khotbah di ibadah raya. Ibadah raya, kalau di tempat lain ibadah raya ya. Ibadah raya jam 9. Gak ada kata-kata lain, bagi saya hanya siap. Ya bagi saya siap. Nah inilah manusia, langsung mikir. Ya. Mikir kata tukul, kata Cak Lontong, mikir. Saya langsung mikir ya. Saya mikir, tiba-tiba di hati batin saya, kostum yang dipakai oleh Pak Gama itu sangat kuat sekali Pak. Ngapain dipikirin? Ya, jalanin aja. Ngapain dipikirin? Nah, akhirnya saya lupakan, saya nggak mau mikir. Sore hari itu kami jalan dengan keluarga, dengan anak. Ya pergi aja, begitu udah lupakan aja lah. Udah nothing tulus dah. Tuhan mau ngomong apa juga nggak tahu. Oh ya, saya sempat tanya, Pak Andreas, judulnya apa, temanya apa? Nggak ada bro, sesuai dinamikanya bro aja. Mantap. Luar biasa. Nah, pada hari esoknya, hari Senin, saya ke kantor seperti biasanya. Dalam perjalanan di tol sambil nyetir, tiba-tiba aja. Saya nggak tahu juga, Tuhan saya yakin Roh Kudus menggerakkan hati saya, mengingatkan saya 47 tahun yang lalu. Bayangan 47 tahun yang lalu di mana Tuhan memanggil saya. Oh jangan memanggil ya, nggak enak. Tuhan memilih saya, memanggil nggak enak kayaknya. Saya belum dipanggil Tuhan. Tapi saya dipilih Tuhan. Amin. Nah, saya ingat pada saat itu saya duduk di SMP tahun 78 kemungkinan, 78. Saya Tuhan pilih menjadi kekasihnya. Ya. Pada saat itu belum tahu kalau saya ini kekasihnya, tapi saya dipilih sebagai anak sekolah minggu. Nah, saya pada saat itu sekolah minggu, saya sangat rajin banget. Rajin. Itu saya nggak tahu juga. Pokoknya setiap minggu tuh saya rindu banget ke gereja. Bukan hanya itu aja, saya menghafal ayat hafalan. Ya, setiap minggu, hampir setiap minggu saya tidak pernah absen. Hampir, ya artinya boleh sekali-sekali. Hampir. Dan begitu juga dengan ayat hafalan, saya hafal. Oh udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Ini ada hadiah ya. Jadi begitu rajinnya saya pada saat saya sekolah minggu, setiap Natal itu ada penghargaan. Anak-anak sekolah minggu yang rajin sekolah minggu dipanggil lah. Nama saya waktu itu bukan Christian masih. Awang. Nah, kalau sana Ato, ini Awang. Awang ya. Jadi tapi nama saya sebenarnya Sin Kwang. Jadi Ang Sin Kwang. Sin itu bintang, Kwang itu cahaya. Jadi saya adalah cahaya bintang. Amin. Ya, luar biasa. Yes. Ya. Saya menghafal ayat hafalan. Ya, yang paling hafal masih ingat sekarang ya Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dan lebih banyak. Ya karena kita ini adalah buatan Allah. Salah satunya juga saya menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Terus apa? Yosua, Hakim, Rut. Terus itu hafalan tuh. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu udah hafal dari sekolah minggu. Nah inilah. Terus saya berjalan dalam perjalanan saya tiba-tiba Tuhan mengingatkan satu ayat. Boleh diklik bro. Nah ini ayatnya. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Stop. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku. Nah di dalam waktu saya nyetir tuh, otak saya tuh berjalan nih.
Roh Kudus terus menggerakkan. Kenapa ya? Kok Tuhan membentuk buah pinggang ya? Kenapa kok nggak jantung? Kenapa nggak paru-paru gitu loh? Tapi Tuhan bilang buah pinggang. Setelah saya cari, saya tanya, saya nanyanya nggak ke lain, ke Mbak Google. Mbak Google pengen, saya tanya Mbak Google, buah pinggang itu adalah ginjal. Dan fungsi ginjal, sini ada Pak Dokter. Ya, buah ginjal itu, wow, setelah saya baca itu Mbak Google, fungsi ginjal ada dia menyaring racun yang ada di dalam darah sebelum darah itu disebarkan ke seluruh tubuh kita, dikirim ke jantung, jantung yang memompa dan hiduplah kita. Wow, luar biasa. Dan buah pinggang itu Tuhan ciptakan bukan satu, dua. Ada ya yang Tuhan kasih cuma satu, tapi tetap hidup. Tapi ini umumnya ada dua. Dan dalam perjalanan itu terus itu bergumul di dalam hati saya merenungkan firman ini. Kenapa Tuhan? Wow, ternyata Tuhan itu luar biasa. Ya, dia sampai membentuk buah pinggang. Bayangkan kalau itu nggak ada ginjal, itu seluruh tubuh kita ini racun. Mungkin muka kita bukan gini, biru semua bro. Ini jalan kita biru semua nih. Ya, luar biasa. Tapi bukan itu yang mau saya sharingkan hari ini. Tapi itulah dahsyatnya Allah kita. Kita lanjutkan. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, Tuhan Allah menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, inilah yang akan saya sharingkan. Tadi berkaitan bagaimana, ya terima kasih sudah dikeluarkan ini alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Nanti saya jelaskan. Jadi bagaimana Allah menenun hidupku bukan hanya di dalam kandungan, tapi sampai detik hari ini, sampai hari ini saya berdiri di sini, saya yakin dan percaya inilah tenunan Allah. Dan kalau saya berbicara dikit tentang tenunan, saya juga buka lagi nih, Google lagi nih. Ya, jadi saya cari, kelihatan ya, mungkin agak kabur-kabur, mungkin kalau di layar sana mungkin lebih terang. Yang di sebelah sini adalah alat tenun. Jadi alat tenun ini adalah menyatukan benang yang secara horizontal dan vertikal. Jadi dia satukan, ya begini. Bayangkan, itu secara manual, saya yakin percaya mereka alat tenun ini juga Tuhan yang memberikan kepada orang pertama kali sampai menemukan. Saya yakin dan percaya inilah menenun. Ditenunlah benang itu bermacam-macam warna benang, ditenun sehingga suatu saat menjadi apa? Kain. Kain kita olah menjadi baju kita, menjadi celana, macam-macam kain. Tapi sebelum menjadi kain itu ditenun. Dan tenunan itu ya suka-suka yang nenun. Ya, nah, ini yang modern, ini yang tradisional, kemudian modern pakai mesin. Ya sudah. Jadi bayangkan kalau kita manual, susah juga bro, pakai bajunya sekian juta orang nih ya kan. Berapa nih? Banyak sekali, nggak mungkin ya. Jadi pakai mesin. Terus ini yang Tuhan bawa saya, bagaimana Allah menenun. Jadi tenunan itu juga dikatakan, ini yang saya dapat, tenunan itu bukan hanya benang putih. Kalau banyak ini bro and sis yang pakai baju putih, itu benangnya putih. Bukan hanya putih, tapi juga ada benang yang hitam, ada benang yang abu-abu, ada benang yang kuning, ada benang merah. Apapun juga tergantung yang menenun. Sehingga menjadilah suatu corak. Tapi yakin percaya, tenunan Allah, apapun coraknya, kita berbeda. Bro dan sis dan saya, itu berbeda tenunan Allah. Gak usah mikir itu. Kita menikmatin saja bagaimana tenunan Allah di setiap kehidupan kita. Allah sampai kapan menenun kita? Sampai Allah selesai menenun kita. Pada saat kita menjadi tenunannya, menjadi kain yang layak dipakai seorang kekasihnya. Amin. Yakin dan percayalah, kita ditenun Allah itu sampai tenunan itu selesai. Kapan selesai? I don't know. Saya tidak tahu. Kapan Allah itu menenun sampai selesai. Tapi begitu Allah selesai, yakinlah percaya tenunan itu adalah tenunan yang layak dipakai oleh kita. Menjadi kekasih-kekasih daripada Tuhan Yesus. Amin. Saya lanjutkan lagi cerita saya. Tadi saya dalam perjalanan, Tuhan ingat gimana ini saya kemudian, wah udah keluar juga, cepat juga ini ya. Belum saatnya udah keluar, terima kasih. Ya. Jadi ini temanya, saya kasih tenunan Allah. Ya. Tenunan Allah, jadi saya dapat tema, gak kalah saing juga dengan Pak Abed, ya, Pak Andreas, saya kasih juga tema bro.
tenunan Allah. Kita adalah tenunan Allah. Kemudian saya dalam perjalanan saya melihat bagaimana Allah menenun saya di dalam perjalanan rohani saya. Nanti ada perjalanan pekerjaan saya, tenunan Allah dalam rumah tangga saya. Saya bicara dulu, cerita dulu, saya sharing dulu mengenai bagaimana Allah memilih saya di dalam perjalanan rohani saya. Ya, sampai hari ini saya juga nggak tahu kenapa saya beribadah di tempat ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga nggak mengerti kenapa Bapak dan Ibu bisa beribadah di sini. Tadi saya mau nanya dengan Pak Abed, Pak pernah mimpi nggak sih? Mimpi punya jemaat seperti saya, gitu ya. Pasti nggak pernah jawabannya. Bro Yohanes Rudi, pernah mimpi nggak bro? Ketemu saya, kita teman rekan kerja Allah, kita sahabat di sini, pernah mimpi nggak bro? Tidak ada, tidak pernah. Dan percayalah, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu datangnya dari Allah. Amin. Pasti itu dari Allah. Ya nanti saya akan terus menceritakan tentang keluarga. Ya perjalanan. Di sini saya juga dibentuk. Dulu ada yang namanya SPK. Apa itu Pak? SPK, saya pengikut Kristus. Wah, itu komandan saya, Pak Martin. Siapa? Wah, dulu waktu saya jadi SPK, Pak Martin lewat, gemeter. Nggak berani nolak gini, nggak berani. Itu dihukum. Ya, push up. Benar-benar takut. Terima kasih Pak. Tapi itu adalah tenunan Allah Pak. Terima kasih. Ya, saya ditenun lewat SPK. Walaupun ada yang sakit hati dan sebagainya. Kenapa sakit hati? Karena belum diam di dalam cinta. Amin. Itu nanti ujungnya. Ujungnya itu nanti kalau selesai saya amin langsung turun nih bro. Ya. Nah, SPK. Kemudian setelah SPK apa? Kita masuk di dalam IDTC. Pemuritan, wow luar biasa. Kalau Bro Yohanes bilang kita ngikut ke kanan, ke kiri, siap. Ya saya sangat antusias banget. Bahkan ada dua anak saya ya. Andri Calvin, saya disaksikan dua anak saya, dua mantu saya. Lengkaplah sudah. Tambah gemetar maksudnya. Ya Calvin, Andri dikit bersaksi. Saya begitu antusias, saya kirim. Dua anak saya langsung, gak satu, dua. Harus ikut, ya kan? Ikut EDTC. Yang hebatnya, mereka itu kalau istilah Pak Andreas, mungkin mereka juga anak-anak yang bukan bodoh ya. Tapi mereka bodoh, benar-benar tahu. Ya udah siapa ikut, gue daftarin dua-duanya. Bayangin bro, dua-duanya gue daftarin. Jadi itu, terima kasih. Percayalah Andri, Calvin, lewat EDTC Allah menenun engkau menjadi kekasih-kekasihnya. Amin. Nah, EDTC. Itu kalau ada acara, hafal ayat hafalan. Ya. Karena kita ini adalah buatan Allah yang ini siap-siap aja. Nanti Bu Riyad, langsung begitu aja, langsung tepuk tangan. Saya dengan Bro Gama itu kan dulu sekamar dulu. Wah kita suka ngafalin. Ya bro ya, wah luar biasa. Besok udah hafal belum? Apa yang hafal nih? Udah hafalin, sibuk kita. Tapi walaupun tadi saya katakan, itu semua adalah tenunan Allah di dalam hidup kita. Kita lewatin dengan kasihnya. Dan saya tidak tahu. Tiba-tiba sekarang hidup di dalam kasih. Tiap minggu kasih, love, cinta. Apa ini? Tapi bahkan ada teman kita nih, saya gak usah sebut lah. Dia bilang, wah gue lihat lu kayaknya lu termasuk sableng juga katanya. Lu tahan juga ya. Saya ini dulu adalah ketua komsel. Anggota komsel saya habis loh. Nggak ada anggota komsel saya. Serius. Bro. Ada satu ya, tapi hari ini nggak datang. Mungkin lagi ke Palembang. Bu Sulis, Pak Andi. Andi Virgo. Ya. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Anggota saya ketua komsel. Salah satu anggota saya menjadi besan saya. Luar biasa. Ya. Luar biasa loh. Nah, kembali lagi. IDTC. Tadi udah lewat IDTC. Lewat semuanya. Ya, itulah menikmatin bagaimana tenunan Allah kita menyadarin. Kalau menginginkan hati, menginginkan pikiran, menginginkan keinginan, percayalah, saya tidak ada di tempat ini. Ya, kenapa?
Kita mau yang lain, ngapain begini, ini waduh sudah. Tapi percayalah bahwa semua itu adalah tenunan Allah. Tadi saya sempat kelewat. Kenapa saya beribadah sini? Saya nggak habis pikir. Rumah saya juga kenapa rumah saya ada di Duta Garden? Nggak habis mikir, nggak bisa mikir saya. Dan saya yakin itu dari Tuhan. Waktu itu saya kerjanya di mana? Di Pondok Indah. Tahu Pondok Indah? Selatan, Jalan Haji Nawawi, itu kantor saya tuh. Tahun 95. Saya bekerja sana. Cari rumah 94 akhir lah ya, 94 akhir. Cari rumah keliling-keliling dari Bintaro gagal, Kurung Meruya gagal, terus sampai ke Taman Semanan. Tiba-tibanya istri saya kok bisa cinta di sini juga. Dia mau, ini aja Pak, di Blok G. Ya udah oke, jadi. Begitu jadi, gile. Gue bilang ini 1,5 jam, gue berangkat 5:30, jam 6 dari rumah ke kantor. Kalau bukan Tuhan, siapa? Tapi itu saya bukan ibadah di sini, ibadah saya di GBDI di Jalan Ketapang. Ya, Pak Ahamande, Om Mande, itu pendeta saya, ada sudah almarhum. Berapa 90 tahun atau berapa tahun meninggalnya. Nah, bayangin, kemudian istri saya mengajak, terutama anak saya dulu, si Andri itu sekolah minggu di sini, ya di Blok B dulu. Kemudian saya masuk ibadah sini sampai hari ini. Kalau bukan tenunan Allah, siapa bro? Gue gak ada jawabannya, Allah. Baru hari ini gue sadar. Ya. Silakan di next. Ya, tolong di next layarnya. Wah, nah ini kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-14-nya kita baca. 1, 2. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nah, bro and sis, bahwa aku bersyukur karena Tuhanlah yang membuat kejadian-kejadian. Jadi tadi saya katakan kejadian-kejadian kita jadi itu kalau kita sadar, kita menyadarin tuh. Jika jiwaku benar-benar menyadari, kita menyadarin semua itu dahsyat dan ajaib yang dibuat oleh Tuhan. Luar biasa. Ya bro, semua itu dahsyat Tuhan. Nah, bicara tentang dahsyat bukan tentang hal yang baik saja. Dahsyat itu juga hal yang buruk. Misalnya gini, ombak yang besar. Bro Yohanes bilang, bro dahsyat tuh gelombangnya. Ya, dahsyat. Tsunami-nya dahsyat. Jadi kalau kita bicara tentang dahsyat, bukan hanya bicara tentang yang baik. Ada hal-hal yang tidak baik juga. Yang dahsyat yang datang di hidup kita. Dan percayalah bahwa itu, apa yang kejadian yang dahsyat dan ajaib itu adalah Allah yang membuat. Ya, kita sadarin, nikmatin. Kalau sekarang ada jurus sadarin, nikmatin, jalanin, syukurin aja. Ya. Nah, saya masuk di dalam tenunan Allah dalam pekerjaan saya. Wah, ini dahsyat bro. Ya. Saya bekerja sampai saat ini di perusahaan saya ini, di perusahaan kopi yang terkenal di Indonesia nomor 1. Ya, saya nggak usah promosi. Bro Ensis sudah tahu siapakah saya, malu ya kan. Sudah 36 tahun. Wow, ya pasti ini semua anak-anak sekarang, teman-teman saya katanya, Pak, sharing dong. Apa sih rahasianya sih? Kok bisa tahan sampai 36 tahun? Saya bilang, jalanin, nikmatin, syukurin. Sekarang. Tapi kalau waktu yang lalu kalau dia nanya, gue juga bingung. Ya nggak tahu lah, gue cuma jalanin aja dan sebagainya. Tapi setelah saya merenungkan firman Allah saat ini, saya merenungkan itu tenunan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Saya tahun 89 pertama kali masuk sebagai staff accounting. Gini bro, staff accounting bro, orang accounting bro. Ya. Jadi kalau bicara jurnal nggak sombong bro. Saya jurnal ya kanan kiri doang, debit kredit. Ya. Bawahnya cuan gitu ya. Nah, saya sebagai accounting masuk baru berjalan 1 bulan, tiba-tiba sekonyong-konyong direksi saya, telepon saya di lantai atas, di lantai bawah. Christian, nah nama saya udah Christian ya. Tahun 79 saya dibaptis dari Sinkwang menjadi Christian. Nah Christian saya naturalisasi menjadi nama Indonesia menjadi Ang Christian. Tadi mau namanya Christian Anggara, tapi nggak boleh di Indonesia. FAM harus ada, C itu harus ada di depan, jadi tetap namanya Ang.
Saya balas dendam, anak saya pakai Anggara semua. Jadi Andri Anggara, Calvin Anggara. Itulah sejarahnya Calvin Anggara, Andri Anggara dari mana? Balas dendam. Nama saya tadinya maunya namanya Christian Anggara. Enggak boleh, kau pakai Ang Christian Anggara kan lucu. Ang Christian Anggara. Sudahlah. Saya bilang ya udah pakai Ang Christian aja. Nah, kemudian saya bekerja dipanggil Christian. Boleh kamu turun enggak? Oh, baik Bu, saya turun. Direksi saya Ibu. Turun, di sana ada owner, ya salah satu owner, direksi. Wah, ini orang-orang penting semua dah. Saya masih staff itu, umur saya masih 25 tahun. Panggil, Chris, lu pernah ngaudit enggak? Enggak pernah Bu. Tapi lu tahu audit enggak? Ya tahu, waktu gua kuliah kan gua ada mata pelajaran audit. Ya udah, lu temenin nih bapak-bapak nih. Udah usia semua. Ya 2 orang kepala gudang, 1 orang personalia. Yuk berangkat ke Jakarta mengaudit Jakarta. Kapan Bu? Sekarang. Sekarang ya kamu pulang jam 4 tiket udah dibeliin. Jam 4 sore, itu jam 11, jam 4 sore saya pulang ke rumah ngambil baju. Nenek saya juga bingung. Kamu mau kemana? Mau ke Jakarta. Jadi langsung ngambil pakaian, langsung ke Jakarta. Langsung hari itu, sekonyong-konyong bro. Gak ada. Dan kenapa dipilih saya? Karena orang yang harusnya berangkat, Tuhan buat dia sakit. Ya, karena Tuhan pilih saya yang berangkat. Mudah-mudahan dia tidak mendengar. Saya minum dulu deh. Tapi kalau dia mendengar ya saya mohon ampun aja lah. Ya, dia sakit, bayangkan. Nggak terpikirkan oleh manusia. Nggak terpikirkan, ya jauh. Tiba-tiba saya dipanggil, saya suruh berangkat menjadi karena sebagai accounting. Ada orang gudang, ada personalia, accountingnya nggak ada, sakit. Gua gantiin berangkat. 2 bulan ke Jakarta, 3 bulan kemudian puji Tuhan, bukan karena hebat gagah saya, tapi karena Tuhan yang membuat saya berhasil. Ya, ntar jangan diklik dulu ya, belum saatnya, biar nggak tegang gitu kan, tang ya. Nah, saya 3 bulan menemukan, pada saat saya audit menemukan kecurangan di Jakarta. Ya, saya setelah 3 bulan, 3 bulan itu masa percobaan. 3 bulan saya langsung diangkat jadi karyawan tetap, mengalami kenaikan gaji yang luar biasa. Wow, luar biasa. Saya bilang Allahku yang luar biasa. Tapi pada saat itu nggak tahu, masih aku yang luar biasa. Nah, setelah itu nggak lama, itu 3 bulan di Januari, tiba-tiba manajer accounting yang Jakarta meminta saya menjadi asistennya dia. Ya, dahsyat nggak? Dahsyat. 3 bulan staf accounting, bulan keempat menjadi asisten accounting manager. Wow, di Jakarta. Ya. Kemudian Januari, Februari, Maret, April baru 4 bulan ya asisten. Gue dipilih lagi oleh direksi. Direksi tanya, Chris, lu mau gak ke sales? Nah ini larinya nih orang accounting lari ke sales nih. Mau gak ke sales? Saya bilang, mau Bu. Lu kenapa mau? Kamu kan accounting. Bosen Bu, jurnal. Gak deh Bu, kalau ada kesempatan saya juga mau ke sales. Kenapa? Ya kan sales enak, ke lapangan, bagainya. Bener nih, bener. Ya udah, gue ngomong ke sales director. Waktu sales director gue, nah ada 2 calon, saya dan teman gue. Ya, berangkat, interview dan sebagainya. Kembali lagi, Tuhan tetap memilih saya. Ya, saya dipilih menjadi, ini belum tahu menjadinya, begitu dipilih, saya disuruh buka cabang Pontianak. Bayangkan, itu Pontianak belum ada cabang, saya buka. Inilah saya bersyukur karena pada saat saya SMP, SMA di Kalimantan, Tenggarong, itu surat izin toko semuanya saya disuruh Bapak ngurus. Jadi dah mental ini udah biasa, naik turun kantor polisi, naik turun kantor pemerintahan udah biasa. Ya, tadi juga salah satu pengadilan itu saya juga kenal. Makanya saya ngomong kayak biasa aja dengan dia. Pak kenapa enggak ini? Udah biasa. Wow, saya bilang saya mau tahu inilah manfaatnya bagaimana tuh papa saya mendidik saya, memberikan kesempatan saya untuk naik turun kantor. Jadi saya udah tahu alurnya tuh ngurus izin, siup situ, semua saya izin buka. Nah, satu yang menjadi apa nih? Ganjelan saya karena KTP saya KTP-nya Tenggarong, masih Tenggarong. Di situ harus pakai KTP. Dulu nembak, jadi KTP saya 2. Diam-diam aja ya. Itu dulu ya nembak. Benar-benar nembak KTP untuk apa? Untuk ngurus izin. Kalau enggak ada. Ini dulu ke RT-nya gue bisa tembak. RT sini enggak bisa, Jim. Bisa enggak? Buat 2 KTP nih. Bisa diatur dong. Gimana Jim? Enggak bisa ya. Wah, kejam nih RT-nya. Ya.
Saya ngurus. Nah tetapi Tuhan membuat saya ketidaktenangan. Ya, saya takut banget. Kenapa? Takut bisa hati saya tenang. Akhirnya saya membuat surat pindah dari Kalimantan Tenggarong ke Pontianak. Pindah saya. Jadi saya pindah, KTP-nya asli, udah saya aman. KTP yang palsu saya simpen, saya pakai yang asli. Ya. Aman. Sampai sana Tuhan lagi, saya juga nggak tahu, sekonyong-konyong lagi. Dalam waktu 3 tahun tiba-tiba owner telepon saya. Chris, lu gue pindahin ke Bandung ya. Dup, langsung tutup begitu dong. Ngapain ke Bandung jadi apa? Ya. Saya waktu di Pontianak sudah menjadi kepala cabang. Ya dalam usia umur, maaf ini bukan sombong ya, tapi memang sombong. 26 tahun, umur 26 tahun saya sudah menjadi kepala cabang. Ya, Calvin, Andri, kepala cabang nih 26 tahun. Sombong dikit. 26 tahun, wow luar biasa. Allahku yang dahsyat, ajaib. Benar? Luar biasa. Jadi kepala cabang. Tiba-tiba bos telepon lagi, owner loh. Owner, bos tertinggi, ya owner. Mudah-mudahan dia mendengar. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian saya dipindahkan ke Bandung. Sebagai apa? Sebagai asisten branch manager. Secara manusia, saya kalau ketemu Bu Sardina, Bu saya kasih dulu kartu nama saya adalah kepala cabang Bu. Sekarang begitu saya kasih lagi asisten kepala cabang. Turun jabatan saya. Ya, tapi saya dulu adalah kepala di Pontianak sebagai raja semut. Sekarang saya di Bandung, di Jawa Barat menjadi wakil gajah, ya kan, wakil raja gajah. Jadi suatu saat saya akan bisa menjadi raja gajah. Ini akal manusia saya mikir pada saat itu. Belum merit, ya. Disitulah saya dapat kekasih saya, dapat istri yang saat ini sampai sekarang dia setia mendampingi saya. Dia adalah satu-satunya istri saya yang terbaik. Memang satu doang istri saya sih. Ya, dia yang terbaik. Nanti saya masuk ke keluarga. Singkat cerita luar biasa dahsyat. Ya, di Bandung cuma 1 tahun. 1 tahun kemudian saya diangkat menjadi kepala cabang di Jakarta Selatan tadi. Tahun 94 akhir, 95, 96 saya kembali ke Bandung sebagai kepala cabang di Bandung. Jadi Raja Gajah. Wow, luar biasa. Tenunan Allah yang luar biasa. Sekalipun saya sempat turun, naik lagi jadi Raja Gajah. Nikmatin, syukurin, jalanin. Nah, di Bandung lahirlah kedua anak saya yang di belakang sekarang udah dewasa. Satu bahkan dari punya anak sampai anak punya anak. Ya, cucu berarti. Ya, lahir di Bandung, terus berjalan. Luar biasa. Sampai terakhir jabatan saya menjadi GM, General Manager, menanganin nasional bro. Ya, nanganin semua kepala cabang, semua di bawah saya. Kemudian Tuhan membawa saya lagi pada saat saya pensiun. Saya pensiun tahun 2019. Saya pensiun, Tuhan angkat saya lagi menjadi apa? Stafnya CEO. Wow, keren bro. Stafnya CEO bro. CEO saya owner saya, anaknya owner. Saya jadi stafnya. Wow, keren banget, keren. Berjalan sekian sampailah tahun 2000. Ini waktunya sampai jam 2 ya? Oh jam 4 ya, oke bro. Ini jam berapa ya bro? Bro ingetin gue nih bro, bablas nih baru ceritanya. Ya semangat banget masalah ceritanya. Amin. Bapak dan Ibu semangat, semoga diberkatin. Saya cerita bukan apa-apa, saya ingin sharing supaya ini berbagi. Ya, anak-anak muda, pada saat kalian interview, disitulah kalian kalau memang mau nego gaji, negolah di situ. Selama saya bekerja, saya tidak pernah minta gaji naik. Benar-benar sampai sekarang dikasih berapapun saya terima. Kagak pernah nanya, Pak ini naiknya kok cuma 2%? Enggak. Naik 2% saya terima, naik 5% terima, naik 20% terima, amin puji Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. 2% juga haleluya puji Tuhan, amin gitu kan. Ya anak muda yang mau kerja, negolah pada saat itu. Tapi kalau memang mau nego saja silakan. Kalau tidak, tapi sesuai aturan perusahaan. Setelah itu nikmatin, tunjukkan prestasimu, bekerja dengan baik dan percayalah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kasih, yakin dan percaya. Ayatnya tolong dikeluarkan. Nah, wah ini next dulu lah, next. Entah balik lagi ke sana ya, nanti baru back. Next, ini urutannya enggak. Next. Nah ini,
mengaminin. Jadi ini ayat terakhir saya dapat, bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Amin. Kita sebagai anak Tuhan paling senang dengan ayat ini. Saya juga senang dengan ayat ini. Saya mengaminkan ayat ini, bahwa saya akan menjadi kepala bukan ekor. Tapi kadang-kadang tuh ngomong, Christian, lu ekor aja belum beres gitu kan. Jadi ekornya belum beres, mau jadi kepala. Tapi saya yakin percaya inilah yang menjadi luar biasa. Nah, ini kejadian yang enak. Enak semua kan? Tahun 2024 kembali saya ada perubahan manajemen di kapal api. Ya, di perusahaan saya tidak tahu di atas itu bagaimana. Tiba-tiba ada satu perubahan. Saya tidak lagi dikontrak, saya tidak lagi menjadi karyawan. Jadi pada saat saya pensiun, terus saya dikontrak tuh 1 tahun ya Bu ya, karena masih dikaryakan, dikontrak, semua fasilitas tetap, ya gaji tetap, semua tetap, luar biasa selama 4 tahun. Jadi 2020, 2021, 22, 23, 4 tahun 2024 berubah, sekonyong-konyong berubah. Ya. Salah satu owner memanggil saya, dia bilang owner yang lain tidak berani manggil, saya nggak ngerti bahasa doang. Dia yang berani dipanggil karena ada perubahan. Di situ perubahan banget di Januari ya. Saya sudah pernah ceritakan di Komsel, persekutuan. Masih kebawa yang dulu. Persekutuan ya, gaji saya yang segini, ini gaji saya segini. Bukan begini turunnya, tapi wow. Luar biasa. Tenunan Allah. Benang hitam masuk. Ya benang-benang hitam. Sorry, benang hitam juga bagus ya. Jadi bukan maksud saya ini, saya cuma menggambarkan hitam itu kadang-kadang kita gelap gitu ya. Nggak tahu. Pup. Wih. Itu kalau boxing itu kayak ditonjokin nih. Tapi saya tenang aja. Ya bos saya juga ada minta maaf. Ya ini kata kebijakan yang nyampein, ya udah siap Pak, saya terima. Walaupun hatiku galau, hatiku kecewa ya, sampai di rumah ketemulah istri. Nah inilah istriku yang luar biasa banget dia. Saya kasih tahu dia, Mah, mulain bulan depan, ya Januari, kemudian karena itu Desember, karena kasihnya Desember, Januari, Februari dan seterusnya, Papa tidak bisa gaji Mama, karena saya setiap bulan saya harus kasih dia gaji dia. Jadi gaji saya dapat gaji, saya gaji istri tiap bulan. Januari 2024 saya tidak bisa gaji istri saya. Bayangkan. Loh kenapa dibilangin? Nih Mah. Gitu ya, bukannya. Kalau ini masih enak setengah ya. Luar biasa. Sebagai manusia kecewa. Saya kena percaya kecewa pasti. Kesel, berontak. Selama hampir 1 bulan saya malas. Tetap ke kantor tapi saya tidak semangat. Saya orang-orang yang teman-teman bilang saya orang yang antusias. Ya kalau saya lihat jalan saya juga cepat. Ya saya tuh antusias banget. Ini saya semangat. Saya tanya ke bos saya, Pak kenapa? Dia bilang enggak ada salah dengan bro. Enggak ada salah saya, enggak ada salah dengan bapak Pak, enggak ada. Saya bilang wow ini enggak ada salah berarti udah Tuhan nih. Ya kan, gue enggak salah enggak salah. Kekurangan saya apa? Tolong saya kasih tahu dong. Enggak ada. Tapi ini kebijakan. Siap. Ya karena ada dilatih, siap. Ya, udah. Istri saya menerima, ya sudah, Pak, jalanin aja, gak apa-apa. Kamu gak gajian loh, gak apa-apa, ya sudahlah. Dia bilang apa? Ya syukur kita punya simpanan, istri punya simpanan, menikmatin. Sampai hari ini saya belum bisa menggaji istri saya. Ya. Banyak orang gak tahu di sini. Tidak tahu. Orang melihat, wow ini bos kapal api. Ya kan suka dia, oh ini juragan ini. Aduh, gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan aku. Tapi karena itulah, karena saya sudah diam di dalam kasih. Itu merema di hati. Sabar katanya. Nah baru balik tadi itu, tolong. Baru keluar, tolong balik, back. Nah terus, nah itu. Nih saya dapat nih, pada saat Januari saya lagi gunda-gundanya, teman saya gini, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya tiap hari, latihannya tiap saat. Tuh sabar, siapa yang mau sabar? Ya, lihat tuh,
Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Terus sekolahnya seumur hidup sampai hari ini. Oh sabar terus Pak. Ya Pak ya. Next. Nah ini saya terima lagi nih, luar biasa. Sabar, orang sabar pasti kesel. Tapi pada saat ini, saya bilangin berarti kalau saya mau sabar, jangan kesel. Jadi kalau kalian kesel, gimana mau sabar? Orang sabar pasti kesel. Saya gak boleh kesel. Bisa gak gue gak kesel? Enggak. Saya pada saat menerima Januari saya kesel. Benar-benar kesel. Sakit hati. Kecewa. Nah entah apa suatu hari saya berdoa. Di pagi hari. Inilah pentingnya hidup di dalam kasih, di dalam cinta. Karena saya ini adalah umat pilihan Allah. Saya punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menenun aku di dalam kandungan ibuku, Allah yang menjadikan aku seperti aku saat ini. Semua adalah tenunan Dia, Allah yang dahsyat. Aku percaya. Saya berdoa, saya komplain dengan Tuhan, benar-benar komplain. Tuhan, kenapa Tuhan? Dulu nih saya GM Tuhan, GM nih Tuhan. Gini. Doa, panjang saya doa, saya sedih, saya nangis. Istri gak tahu, anak apalagi anak. Istri juga gak tahu, apalagi anak. Anak gak tahu, istri. Saya nangis. Di sana di rumah saya ada kamar untuk bekerja. Di situ saya doa. Tahu? Tuhan menjawab di dalam hati batin saya yang paling dalam. Lagi saya seru-serunya berdoa. Tuhan bilang gini, Christian, siapakah engkau? Gila. Luar biasa. Tuhan, Tuhan, Christian, siapakah engkau? Christian, siapakah engkau? Wah, nangis saya. Nangis, minta ampun bro. Minta ampun. Debu tanah berani komplain bro, minta ampun bro. Debu tanah berani komplain. Debu tanah belum bersyukur. Tuhan bilang, siapa engkau Christian? Engkau jadi GM bukan karena kamu, tapi karena kasih karuniaku. Aku mengangkat engkau dari ekor sampai kepala. Bukan engkau, tapi aku. Wah, nangis bro. Baru begini, udah komplain. Waktu begini, tidak ada komplain. Ya, kadang-kadang kita begitu begini. Haleluya, puji Tuhan, suka. Tapi begini, maka saya bilangin pada saat ada tenunan-tenunan yang hitam, bagaimana hati kita, bagaimana sikap hati kita, apapun juga itu. Ya, ini tentang kesabaran. Pada saat ada orang marah ke kita, pada saat kita menerima ketidakbaikan di dalam hidup kita, pada saat pasangan istri kita marah, ngomel, bagaimana sikap hati kita. Inilah sikap hati kita. Saya mau belajar sabar dari IDTC. Saya belajar ya mengenai nyetir. Saya kasih, Pak Andra suka bilang, saya pakai post-it bro. Tulisin, jangan ngebut. Speed limit 80. Dari dulunya, tahu nggak? Itu anak saya kecil, saya dari Bandung, itu mobil saya salpi semua. Mereka loncat-loncat. Oke Pak, terus Pak, terus. 1, 2, 3. Sampai berapa kok setiap disalip mobil dia ngitungin. So, wah itu pakai, dulu masih pakai itu apa? Panther. Panther, kalau Fortuner beda lagi bro. Sekarang Tuhan kasih Fortuner. Dulu masih Panther. Ya, itu Andri dengan Calvin. Gak tau Andri ingat gak Andri? Ingat dia. Ngitungin 1, 2, 3 setiap mobil yang saya lewatin. Cepat minta ampun. Ya, pada saat IDTC bro. Wih tobat. Diajarin tenunannya. Kecepatan speed limit. Kenapa? Seperti Roma mengatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Wow. Jadi itu peraturan itu adalah wakil Allah. Itu ada peraturan. Kalau kita tunduk pada Allah itu dulu IDTC. Ikutin. Ya, saya tulis tuh kecepatan 80. Kagak berani. Kalau begitu, nah itu saya komplain yang ke arah Bandung, apa namanya, jalan tol apa? Cipularang, itu kan luar kota. Tapi kecepatannya maksimal 80 loh. Kenapa nggak cepet ya? Gue komplain, nih dalam hati punya komplainnya. Kenapa di sini cepet? Padahal dari Bekasi itu jalannya cepet itu. Kecepatannya. Bogor juga cepet. Lah kok situ kok cuma 80 maksimalnya. Belum pernah perhatiin ya. Tapi karena pemerintah, gue taatin aja 80. Nih Cipularang. Ya. Terus tentang sabar. Saya diajar. Ya. Saya paling kesel, saya ini orang yang informasi.
Jadi kalau ke kantor, kalau ada orang yang tidak informasi saya bilang karena buat saya, pasti saya marah. Pasti saya marah. Jadi kalau dia tidak informasi, saya marah enggak? Pasti. Saya sudah memproklamirkan ya, saya sudah mengatakan, saya pasti marah. Itu kepala cabang kalau lihat saya dulu juga serem-serem ngeri mungkin ya. Tapi setelah saya bertobat, nah sabar tuh, dia ditisi. Ya. Di jalan, saya paling kesel lihat orang di depan, jalannya pelan di jalur kanan. Jalur kanan, pelan, depannya kosong. Waduh, wah ini orang nih pasti ini cewek nih. Maaf ya ibu-ibu. I love you ibu-ibu. Ini pasti cewek ya kan. Salib, bener kan, cewek kan. Jadi dulu saya punya teman dari Bandung. Dia itu dari Bandung mau jalan-jalan ke Ancol, itu jalurnya kanan terus. Saya bilang, kamu kenapa jalan kanan terus? Iya, masalahnya saya takut kalau jalur kanan terus, kenapa ke kiri? Kiri banyak truk katanya. Jadi dia ngambil selfie, kanan terus, biarin orang lain yang nyalip. Tapi orang yang nyalip kesel. Udah, kemudian pelajaran saya harus ingat. Apa yang membuat trigger yang membuat saya tidak sabar dan marah. Saya ingat. Nah pada saat saya ada di mobil ini, hati saya ngomong, Christian itu depan mobilnya pelan. Depannya kosong, sebentar lagi lu marah. Lihat, lu marah nih. Gue gak berani marah. Dulu pelajaran. Ya. Tidak bisa. Istri. Mau belajar istri sabar. Dulu kalau saya kan orangnya on time. Mau ke gereja. Istri dandan, agak lama bisa gitu ya. Gak sabaran. Istri juga kesel, ditetetin terus. Memang gue angkot gitu kan. Ditetetin terus. Kesel, masuk mobil, berantem, ribut. Bisa gak jadi ke gereja lu? Kurang ajar gak tuh iblis? Kurang ajar tuh iblis tuh. Biarin dia kepahitan bro. Nah terus, udah. Tapi pada saat saya itu belajar, saya terus mengingatin, ini adalah usahaku. Usahaku. Ya. Saya belajar mengingat, ini istri belum turun, Christian sebentar lagi kamu marah, sebentar lagi kamu tekan klakson tetet. Gak klakson, gak berani klakson. Sabar, hati mukanya kesel, hati kesel. Ke gereja tidak bersuka cita, tapi tidak marah. Istri juga gak marah, tapi kesel. Istri gak ngerti, gak mau ngomong, kesel. Jadi kalau bicara itu sabar, orang sabar pasti kesel. Ya, tadi saya juga kesel, pasti kesel. Bisa gak kita sabar? Kagak bisa. Sampai hari ini kagak bisa bro. Ya, kagak bisa bro. Jadi gak usah berusaha untuk sabar. Udah mau marah-marah aja. Kenapa sih gak bisa sabar? Nah, tolong diklik. Waktunya tinggal sedikit. Tolong diklik. Halo. Dalam 1 Korintus saya dapat jawabannya. Kasih itu sabar. Dan di 1 Korintus pasal 13, sabar itu adalah yang paling depan. Baru kemurahan dan sebagainya. Kasih itu sabar. Sabar itu di dalam kasih. Kalau kita tidak punya kasih, tidak punya Yesus, tidak bisa sabar. Ya. Inilah yang membuat saya percintaan saya dengan Tuhan di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini, di tahun-tahun ini. Sudah berapa tahun ya bro? 2 tahunan ya. Saya menikmati kasih dari IDTC, dari yang tadi siap, ya kan dari itu tugas banget. Ini berubah, bebas sekarang. Bagaimana tuntunan Tuhan saja yang ada. Kalau mau marah, marah aja. Ya. Tapi disitulah saya melihat, nah suatu hari saya bangun tidur di malam hari. Istri saya dengerin gak ya? Saya bangun tidur, tiba-tiba nih. Ya, Andre, Calvin, ya semuanya, siapa, Angel, ya itu semuanya yang suami istri, bro, suami istri. Saya terbangun, tiba-tiba tuh saya melihat istri saya. Hati saya tergerak, timbul pertanyaan, ini orang kok bisa jadi istri saya ya? Nanti Bu Sarina bangun, tanya tuh, bapak lagi tidur, lagi nyenyak, lagi ngorok, kaki ngangkang dan sebagainya. Coba tanya, kok bisa ya? Orang ini menjadi suamiku, orang ini menjadi istriku. Saya tanya, kenapa ya? Kok bisa ya? Orang ini menjadi istriku. Tidak ada jawaban. Saya minum dulu bro. Tidak ada jawaban. Percayalah, segala sesuatu yang tidak ada jawaban itu dari Tuhan. Karena apa yang dilakukan Tuhan tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Tidak bisa.
Saya bilang, Tuhan kenapa nih orang kok bisa jadi istri saya? Dialah wanita, istri yang terbaik buat saya. Mau bawel, mau cerewet, mau apapun juga. Dia adalah yang terbaik buat saya. Artinya apa? Tenunan Tuhan lewat istri saya. Kalau saya masih tidak sabar artinya saya masih di dalam tenunan Allah terus. Sampai kapan? Dia adalah pasangan saya seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Memang Allah pasang, dia dipilih. Jauh-jauh saya ke Pontianak. Dapatnya dia, Tuhan kasih. Nih Chris, istri lo. Ya modelnya seperti ini, gini seorangnya. Ini loh, istri gue juga sama. Hai Santi, dia lagi streaming nih. Santi, inilah suamimu. Modelnya begini, lu lihat dulu bangun di pagi, ngorok bagaimana kakinya mengangkang dan sebagainya. Ya inilah suamimu. Kalau kita tidak bisa menikmatin, diam di dalam kasih, di dalam cinta, saya yakin dan percaya. Tidak bisa. Hanya sang kasihlah yang bisa membuat hidup saya lebih berarti. Bukan dalam arti saat ini saya sudah baik. Tidak. Saya menerima tenunan Allah. Sebagaimanapun tenunan dia, benang hitam bagaimanapun juga, aku siap menerimanya. Sampai hari ini, Tuhan izinkan aku berdiri di tempat ini. Ini adalah tenunan Allah. Bukan karena gagah, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku. Tapi dia yang diam di dalam aku. Luar biasa. Tadi pada saat saya sakit hati, Allah berbicara demikian. Tiba-tiba muncul di hati saya, timbul suatu pujian. Hanya Yesus, kasih Yesus. Klik dong, klik. Banyak nih, klik terakhir. Ini ayat terakhir, klik lagi. Terus. Nah, saya nggak bisa nyanyi nih. Ya, jadi saya bacain aja, saya sanjakin, saya pantunin. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya. Nah, terus bro. Menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia. Tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebus. Menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Nanti dilanjutkan ya bro ya. Hanya kasih Yesus. Pada saat saya berdoa, selesai doa, muncul tiba-tiba hati saya ingin menyanyi lagu ini. Saya buka Google, saya nyanyi lagu ini. Walaupun, jadi kalau di kamar saya berani, kalau di sini saya kurang pede nih. Satu saat mungkin saya akan menyanyi bro. Jadi hanya kasih Yesus. Kalau kita ada saat ini, hanya kasih Yesus. Tidak ada lain. Apapun jabatanmu, apapun kondisimu, apapun usahamu, apapun bisnismu, dan bagaimanapun keuanganmu, percayalah itu kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkatin. Saya serahkan kepada Bro Yohanes Rudi. Thank you. Terima kasih.